3, 2, 1, buka bukumu, kita bertemu di T-Edu. Salam jumpa kawan-kawan sekalian, ketemu lagi dalam podcast T-Education. Kali ini kita di on the wheel, setelah sekian lama kita tidak di jalan bikin podcast. Nah, kali ini kita membuat podcast ulas skripsi. Kali ini membahas skripsi karya dari Fitri Handayani dengan judul kualifikasi perbuatan ISIS, ya, kualifikasi perbuatan ISIS dalam merusak makam Nabi Yunus di Irak menurut sudut pandang hukum pidana internasional. Nah, jadi kali ini topiknya beda lagi, teman-teman sekalian. Kali ini kita membahas tentang hukum pidana internasional dalam ulas skripsi kali ini. Tapi sebelum itu saya ucapkan terima kasih buat teman-teman sekalian yang telah mensubscribe channel ini, dan bagi yang saat ini sedang menyaksikan tayangan video ini tapi belum mensubscribe channel ini, kami mohon agar berkenan meluangkan sedikit waktu untuk mensubscribe channel ini supaya kita bisa berjumpa dalam tema-tema yang lainnya. Baik teman-teman sekalian, untuk ulas skripsi kali ini seperti ulas skripsi sebelumnya akan kita bagi ke dalam 3 bagian, yaitu yang pertama pendahuluan, rumusan masalah juga, kemudian metode penelitian, dan terakhir pembahasan. Yang pertama terlebih dahulu latar belakang penulisan skripsi ini yang dilakukan oleh Fitri, yang disusun oleh Fitri Handayani. Nah, apa latar belakang dari skripsi ini teman-teman sekalian? Bahwa bagaimana kita tahu bahwa ISIS, Islamic State of Iraq and Syria, lembaga suatu organisasi yang diklaim sebagai organisasi teroris di Syria dan Irak, ini melakukan berbagai macam perbuatan. Salah satunya yaitu vandalisme. Nah, vandalisme ini tidak hanya diartikan hanya mencoret-coret bangunan gitu ya, tapi vandalisme yang dilakukan oleh ISIS ini adalah diantaranya merusak situs-situs peninggalan budaya, termasuk di dalamnya adalah makam nabi-nabi yang ada di Irak dan di Syria, teman-teman sekalian. Nah, menurut hukum internasional atau hukum pidana internasional, apakah perbuatan ISIS yang telah merusak benda-benda cagar budaya ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana internasional? Melihat subjeknya, ISIS ini kan bukan organisasi internasional tapi merupakan sekelompok organisasi yang dikenal sebagai organisasi terorisme gitu ya oleh masyarakat internasional. Apakah organisasi terorisme ini dapat dikategorikan sebagai subjek ketika dia melakukan tindak pidana internasional? Lihat dalam skripsi tulisan dari Fitri Handayani ini tidak mempertanyakan tentang ISIS sebagai subjeknya. Barangkali bisa sebagai masukan buat teman-teman sekalian ketika akan menulis skripsi, mungkin akan meninjau dari segi subjeknya. Tapi dalam tulisan Fitri Handayani ini membahas buatannya sebagai dapat atau tidak untuk dikualifikasikan sebagai salah satu tindak pidana internasional. Metode penelitiannya seperti biasa, saya seringkali membimbing skripsi mahasiswa dengan metode penelitian dogmatik ya, atau normatif gitu. Nah, kenapa sering membimbing seperti itu ya? Karena biasanya yang dibahas adalah konsepnya, yang dibahas adalah terkait dengan norma-normanya, kebercukupannya, dan lain sebagainya. Termasuk di dalam skripsi ini yang dibahas terkait dengan mencoba untuk menerapkan kualifikasinya, apakah perbuatan merusak makam Nabi Yunus ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana internasional. Bahan hukumnya tentunya menggunakan instrumen internasional, dalam hal ini Konvensi Den Haag, Konvensi Jenewa 49, dan beberapa instrumen internasional yang lainnya. Nah, itu metode penelitian. Sekarang terkait dengan pembahasannya, teman-teman sekalian. Sebagaimana kita tahu bahwa jika kita berbicara tentang tindak pidana internasional, ya ada berbagai macam kualifikasi atau berbagai macam bentuk dari tindak pidana internasional. Tapi jika kita coba untuk mengerucutkan atau coba untuk membuat pengelompokan sebetulnya ya beberapa tindak pidana internasional yang berdiri sendiri tadi itu sebetulnya bagian dari tindak pidana internasional yang besar, seperti kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, genosida, agresi. Nah, ini yang 4 tindak pidana internasional yang diakui atau menjadi jurisdiksi dari ICC atau Mahkamah Pidana Internasional Permanen. Nah,
apakah merusak situs makam Nabi Yunus yang ada di Irak ini merupakan bagian dari tindak pidana internasional. Kenapa demikian? Ada salah satu regulasi internasional, yaitu Konvensi Jenewa 49, yang ada 4 macam konvensi itu. Salah satunya yaitu mengatur tentang benda-benda atau objek-objek yang dilindungi dalam konflik bersenjata. Nah, yang dilakukan oleh ISIS di Irak dan Syria ini kan termasuk bagian dari konflik bersenjata, walaupun bukan perang gitu ya. Nanti kita bahas tentang perbedaan antara perang dan agresi atau konflik bersenjata, perang dan non perang dalam podcast yang lainnya. Nah, di dalam podcast kali ini kita tahu bahwa yang dilakukan oleh ISIS ini bukan perang, tapi konflik bersenjata ya, yang meluas terjadi di Irak di bagian utara dengan di wilayah Syria, teman-teman sekalian. Nah, karena ini lingkupnya bukan lingkup perang, apakah dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang? Kalau misalnya dalam suatu perang ya antara Amerika dengan Irak misalnya, dalam perang yang dilakukan oleh Amerika Irak, kemudian Amerika menyerang situs-situs tertentu yang dilarang atau dilindungi oleh Konvensi Jenewa 49, maka dikategorikan Amerika telah melakukan kejahatan perang. Nah, bagaimana ketika ini dilakukan oleh ISIS dalam suatu konflik bersenjata bukan perang? Nah, ini kan bukan perang. Yang dilakukan adalah ISIS melawan siapa, kan itu pertanyaannya. Di dalam konflik itu ISIS menyerang beberapa situs-situs milik publik ya, situs-situs umum yang bukan merupakan bagian dari perang. Misalnya kalau yang diserang itu adalah kompon militer, misalnya markas militer, maka mungkin itu dibenarkan dalam hukum perang. Tapi yang diserang di sini kan bukan military compound ya, bukan bagian dari militer, tapi makam situs bersejarah bagi kaum muslim, yaitu makamnya Nabi Yunus. Nah, menurut Konvensi Jenewa 49 disebutkan tidak harus dalam perang dilakukannya penyerangan-penyerangan tersebut, tapi dilakukan terhadap wilayah-wilayah yang dilindungi atau tempat-tempat yang dilindungi di dalam Konvensi Jenewa, walaupun dilakukan tidak dalam kondisi perang. Yang disebutkan yaitu konflik bersenjata, baik perang maupun non perang, baik internasional maupun non internasional. Pokoknya kalau ada konflik bersenjata, nanti kita akan jelaskan dalam podcast yang berbeda konflik bersenjata itu apa saja. Nah, pokoknya ketika dilakukan konflik bersenjata dan itu menyerang wilayah-wilayah yang bukan merupakan bagian dari militer, maka itu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap tindak pidana internasional atau hukum pidana internasional. Jadi menurut Fitri Handayani selaku penulis dari skripsi ini menganggap bahwa perbuatan ISIS itu dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum pidana internasional. Pertanyaannya adalah dipertanggungjawabkan di mana yang dilakukan oleh ISIS itu. Karena kalau kita mengarahkannya kepada ICC, International Criminal Court, di mana mereka merupakan mahkamah pidana internasional yang bersifat individual dengan prinsip individu, tidak mengadili negara maupun kelompok. Nah, apakah pelaku dalam hal ini organisasi ISIS dapat disidangkan di ICC atau dia disidangkan di tempat yang lain? Nah, ini pun juga tidak dibahas dalam skripsi ini. Nah, ini menjadi bisa menjadi referensi buat teman-teman sekalian jika ingin menulis naskah atau menulis skripsi tentang tindak pidana internasional, bisa menggunakan salah satu di antara tema yang sudah dibahas ini. Apakah subjeknya mau dibahas tentang ISIS-nya, apakah dia terorisme, apakah dia belligerent, apakah dia insurgent. Nah, ini tidak dibahas dalam skripsi ini. Bisa menjadi referensi buat teman-teman sekalian yang akan menulis dengan tema yang serupa, atau membahas terkait dengan pertanggungjawabannya, dapat diadili di mana pelaku tindak pidana internasional dalam hal ini ISIS ini. Apakah diadili dalam mahkamah pidana internasional yang tentunya juga tidak mungkin diadili di sana, apakah diadili di hukum domestik masing-masing di Irak maupun di Syria, atau diadili sebagaimana konflik-konflik Lebanon dan lain sebagainya. PBB membentuk peradilan campuran, nah, untuk mengadili pelaku tindak pidana dalam hal ini ISIS dalam pengerusakan makam Nabi Yunus ini. Sehingga dari satu skripsi Fitri Handayani ini muncul dua tema lainnya kalau memang mau ditulis, yaitu terkait dengan subjeknya.
siapakah ISIS itu, kemudian yang kedua, di mana bisa mengadili ISIS itu. Baik, itu dulu teman-teman sekalian review singkat kita, ulas skripsi kita kali ini dari skripsi karya Fitri Handayani. Semoga menginspirasi teman-teman sekalian. Tetap sehat selalu. Nanti kita ketemu di TEDU. Salam sehat, saya Effendi. Sampai jumpa.